Tapi akunya tuh nggak terlalu suka gitu loh. Nggak suka modeling? Nggak suka. Jadi Kenapa akhirnya nggak suka? nggak tahu kayak gitu-gitu aja gitu loh template. Gimana jalannya? Ya, maksudnya kayak Aku 2015 kayak gue lagi masih suci itu kayaknya. Iya ya. Iya. Ya aku dulu suka banget nonton stand up komedi, aku ketawa-ketawa mulu. Asli. Kocak banget. Jadi nggak enak ini saya juga. Suka banget. Setuju tidak setuju? Setiap habis bercerai pasti trauma untuk menikah lagi. Nggak setuju. Berarti sekarang udah ada punya pasangan. Nggak ada. Makanya aku pas nonton film itu aku nangis banget. Pas adegannya Kak Boris ngejelasin itu aku nangis banget karena persis begitu. Mirip. Iya. Aku kasih tahu jujur ya. Itu bukan skrip. Itu Boris sebenarnya. Asal. Halo teman-teman, ketemu lagi di Sandik. Kaminya cantik, obrolannya asik. Entah mengapa hari ini aku ingin sekali mengobrol dengan wanita independen. Wanita yang survival mode-nya tuh banyak banget. Wanita yang suka akan struggle dengan kesendiriannya. Wanita yang pantas ditiru atas kegigihannya. Cantik juga, wanita yang ciri-cirinya tuh kalau nabrak itu dia bukan aduh tapi ada suara bagindas. Teneng neng neng neng. Itu dia. Aduh itu dia. Kita tampilkan saja nih lah dia bintang tamu hari ini yang bakal ngobrol sama aku. Asli kalau dari jatuhnya mau udah biasa acting banget. Sampai dorong gitu. Waktu tadi kesedot kamu lagi aktivitas apa tadi? Tadi lagi nyuci baju. Asli. Lagi nyuci baju begini. Di Bali, lagi nyuci baju di Bali. Di Bali. Tiba-tiba kesedot. Nyuci baju pakai lepis dia doang. Nyuci baju pakai jeans dia doang. Dari mana? Saudara-saudara semua. Lahirnya, mohon maaf nih izin ini dari lahirnya Ayu udah beda sama kita izin. Dia tuh lahirnya 5 Maret di Florida. Di mana? Pondok Ranji, salah Pondok Ranji bukan. Belum? Kampung 2 Bang, bukan. Salah itu bukan, di Florida deh, Amerika Serikat. Keturunan Jawa Amerika. Yang Jawa siapa, yang Amerika? Amerika papa. Enggak apa-apa. Kenapa? Amerika papa. Amerika papa. Mama Jawa, nenek kakek si Jawa. Tapi mama lahir di Bandung. Tapi mama orang Jawa tapi lahirnya di Bandung. Di Bandung. Makanya kamu jago bahasa Bandung. Sunda banget. Asli Sunda, namanya Sule. Sunda bule. Tapi ini Sunda bule bukan Sule Prikiti ya nih. Sule Sunda bule. Begitu. Kamu biasanya kan kalau temen gue nih ada yang rada-rada bule dikit panggilnya bule gitu kan dia. Iya. Aku dari SD dari kecil tuh dipanggilnya Ule. Jadi sampai sekarang kalau dari teman-teman sekolah, teman-teman lama semua manggilnya Ule. Kok ketahuan tuh ya kalau teman-teman lama pasti manggilnya Ule. Udah pasti Ule. Baru kenal kayak aku manggilnya Dahlia. Iya gitu paling gitu ya. Iya. Ada yang pernah manggil Anwar gitu. Jauh. Nah, teman-teman, Dahlia ini mengalami karir dengan mengikuti dia Gadis Sambul dan menjadi pemenang ya, juara. Juara 1. Tahun berapa sih? 2011. Apakah cerita kamu template seperti orang-orang pemenang pada umumnya yang aku sih awalnya cuma nganterin aja? Enggak, benar. Diseret, dipaksa untuk daftar. Sama om aku. Oh, dipaksa sama keluarga benar. Jadi kan SMP tuh dia telepon tiba-tiba, "Di mana udah jalan pulang belum?" "Ya ini lagi jalan mau pulang." SMP. Kenapa? "Ya udah cepetan pulang." Omku telepon kan, "Ini udah dibeliin formulir buat Gadis Sampul," begitu. Dari majalah kan formulirnya. Iya. Kita beli majalah dulu. Di dalamnya ada formulirnya. Iya, terus pulang langsung disuruh mandi, suruh siap-siap, terus langsung dibawa foto, kirimin. Tapi ada selang waktu kayak sebulan ada deh. Pikiran ya udah nggak masuk kan gitu kan. Terus tiba-tiba ditelepon. Dapat masuk unggulan 40 katanya. Dari banyak banget kan yang daftar. Jadi tiap kota tuh tiap provinsi masuk 40 digabungin
foto ke Jakarta, pulang lagi nunggu kabar lagi. Oh. Terus nanti masuk lagi ini unggulan 80 dulu, terus unggulan 40, baru semifinalis, finalis. Wow, kamu mewakili Jakarta? Bandung. Bandung. Saat itu Bandung ada berapa orang yang daftar sih banyak, tapi yang dari Bandung pas finalis aku doang, banyak kan Jakarta. Oh, hadiahnya deh berapa tuh kira-kira? Aduh, nggak ada uang tapi hadiahnya. Jadi banyakan tuh hadiahnya voucher belanja, kayak baju gitu, terus barang-barang kamera, sepatu, gitu-gitu. Oh begitu ya. Iya. Tapi kayaknya kalau Gadis Sampul ini yang kayaknya gue lihat ya bukan pencapaiannya, kayaknya bukan hadiah deh, tapi next step-nya itu step. Setelah benar, itu kan next step setelah itu yang mahal yang nggak dimiliki orang lain. Lu ngerasain nggak setelah dipermudah lu di dunia entertain setelah lu jadi juara Gadis Sampul ini? Iya. Jadi kan Gadis Sampul sebenarnya lebih ke modeling kan. Modelingnya. Iya, terus awalnya jadi diarahinnya karena kita setelah Gadis Sampul itu harus kontrak dulu setahun sama manajemennya Gadis Sampul. Oke. Jadi selama kontrak setahun itu diarahinnya modeling. Tapi akunya tuh nggak terlalu suka gitu loh. Nggak suka modeling? Nggak suka. Jadi Kenapa akhirnya nggak suka? nggak tahu, kayak gitu-gitu aja gitu loh template. Lu gimana jalannya? Lu maksudnya kayak gini. Pakai baju, bosan. Terus udah gitu, ada pantun nih ibu-ibu. Jalan aja. Iya. Mulai bosan, di situ bosan. Terus pas kontrak mau habis itu ada yang nelpon manajer gitu. Ada Kontrak Gadis Sampul udah habis. Iya, ada beberapa yang nawarin manajemen artis. Terus akhirnya klik sama yang ini, dicobalah acting dan ternyata aku malah suka. Malah suka acting. Basic acting dari siapa? Aku pas SMP tuh ikut kabaret di sekolah. Oh, udah ada teatrikal segala macam, udah biasa lah ya. Iya, ikutan kabaret. Jadi ya udah ternyata sukanya di situ gitu. Wow, kabaret. Tak ada kabar yang kami kabaret ya. Pemarah semuanya benar. Jadi ini pernah dimarahin sama coachnya ya? Asli, tapi emang Ari Tulung galak asli galak. Enggak, tapi aslinya baik tahu. Iya dia sih. Cuman kayak kalau lagi latihan doang. Kalau lagi latihan emang galak ya, karena wajar. Dia pengen kan semuanya bagus kan. Perfeksionis juga iya, beliau. Iya, tapi setelah kita ketemu lagi setelah beres, baik banget. Dimarahin saat itu gara-gara apa? Aku nggak bisa jalan ya. Jalan catwalk maksudnya. Gimana? Jalan catwalk. Kaget saya. Jalan ala-ala model gitu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi marahin. Terus sempat dijewer, tarik ke belakang. Terus udah gitu aku ngomong Sunda banget. Sedangkan kita harus pengenalan kan. Iya. Dari Apolan, dari Bandung, 14 tahun gitu. Sunda banget, oncom gitu Oh, saat itu dia konteksnya marah ya? Iya, terus lucunya tuh pas malam final, aku menang, terus freezing gitu karena nggak tahu bakal menang kan. Jadi kayak ya udah gitu. Kaget banget. Terus harusnya kalau dapat juara satu tuh maju ke depan gitu loh. Terus? Aku nge-freeze, nge-blank gitu, nggak tahu mau ngapain. Kak Ari dari ujung panggung teriak, "Oncom, jalan!" Iya, aku diterangkan langsung kayak, wah iya jalan. Oh, itu pengumuman pemenangnya? Iya. Masih berlangsung acaranya gitu? Iya, jadi setelah diserahin piala, bunga segala macam harusnya aku maju, aku malah diem. Nggak dijepit, pakai tang jepit gitu. Jalan. Untung nggak maju dia. Nggak maju deh. Untung nggak maju. Tapi ketika dia teriakin itu, orang-orang pada tahu dong kamu diteriakin. Nggak tahu deh ya. Soalnya kan ramai banget kan yang nonton. Kalau dulu kan belum online. Kalau sekarang online setahu aku. Dia dulu tuh masih di ballroom, banyak penontonnya mungkin berisik, jadi nggak kedengeran. Cuman ya udah. Tapi kamu tahu itu notis oncom itu ya cuma buat gue kalau oncom itu. Nggak ada lagi sampai akhirnya pas beres karantina selesai semuanya kan dikasihkan terapa. Aku tulisannya sih teroncom. Teroncom. Iya. Mungkin sampai sekarang Mas Ari Tulang ini oncomnya lagi ngobrol sama saya. Iya, nggak lama nggak sengaja ketemu di mana tuh
aduh lupa lagi aku ketemu Campville, nggak sengaja ketemu di Campville kan. Oh iya. Terus dia ya udah masih oncom. Panggilnya oncom masih. Tapi oncom Florida boy. Sorry boy. Nah awal masuk ke dunia peran dari modeling itu, dari segala macam kompetisi, film apa, karya apa yang kamu ikut? Aku pertama tuh FTV awalnya. Oke. Cuma ya jadi peran-peran yang scene-nya cuma berapa gitu loh. Iya kayak PPU gitu. Iya, terus casting lagi buat sinetron, dapat sinetron. Oh, FTV mah nggak langsung itu pemeran utama? Enggak, ya mana ada yang baru mulai langsung peran utama, enggak. Emang nggak ada ya? Enggak ada. Oh, Bapak pernah. Keren banget. Kan kalau Bapak udah dikenal banyak orang. Oh, kalau begitu. aku kan dulu bukan siapa-siapa. Ini berarti jalurnya sehat dari bawah, emang. Soalnya kan ada yang nah kalau sebenarnya ada di mulut tapi nggak mau ngucap. Ya gitu deh pokoknya. Berarti kamu dengan jalur sehat, berarti dari bawah dulu. Iya. Dapat skripnya yang mohon maaf ya dikit dulu, nggak sebanyak. Iya. Dari kayak gitu. Kalau FTV ada readingnya nggak sih? Nggak ada. FTV langsung syuting. Jadi kita terima skenario juga langsung di lokasi. Bagaimana? Terima skenario langsung di lokasi. Tahu judulnya di lokasi juga? Iya. Masa lo? Iya. Jadi pas kamu datang, judulnya apa nih? Gitu. Iya. Oh iya. Oh gitu. Nah kalau misalnya kamu kalau dapet pemeran utama, terus skripnya banyak, apalinnya saat itu juga? Iya. Berarti dia jago nih. Iya, daya langsung baca ingatnya. situ. Kalau sebanyak itu kan itu ada adegan, tetap aja kan ada adegan dramanya, sedihnya, terus monolognya juga banyak. Ngapalinnya di tempat? Jadi aku biasanya nyampe lokasi, aku baca full dulu satu buku, terus nanti baru per scene-nya aku baca ulang. Cuman maksudnya seenggaknya seluruh cerita ini, udah sampai habis, kamu udah tahu gitu kan. Tapi bagian-bagian tetap banyak kan, ada scene-scene kamu yang misalnya ngomongnya panjang, monolog yang lagi nangis apa segala macem. Ada kan? Tapi untungnya daya ingatku bagus ya, kalau enggak epetan nih. Asli. Untungnya. Asli kalau teman-teman saya yang dari ini. Aduh, bisa depan kamera bawanya ini skripnya. Sekarang kita tahu lah, FTV itu pasti menghiasi masa muda kita di siang-siang hari itu kan, di salah satu Tengah malam juga kadang ada rerunnya kan. Iya, midnight juga ada gitu kan, yang lagunya khas. Adegannya gimana tuh? Berdebar. Aduh. Dia jalan, terus nabrak sama tukang balon. Asik seperti itu. Yakin aku seperti itu. Betul nggak? Betul, pasti seperti itu ya kan? Betul kayak gitu. Yang jadi khas itu, ciri khasnya adalah FTV itu adalah judul-judulnya yang nyeleneh. Ada nggak? Ini kan manusia ini kan FTV udah hampir banyak banget, ada 10, 15? Ada 10 lebih deh, kayaknya nggak tahu, aku udah lupa. Tuh dia aja lupa, banyak banget. Ada yang diingat nggak judul-judul nyelenehnya? Yang paling aku inget tuh Aroma Cinta Si Ratu Kambing. Bentar. Aroma Cinta Si Ratu Kambing. Iya. Kenapa jadi Ratu Kambing? Jadi aku tukang ngurus kambing gitu di kampung. Gua nonton asli. Asli, gue yakin pada nonton. Oke. Pecangkul Hatimu Dengan Cinta. Terus apa lagi? Yang nyeleneh lagi ada gak? Apa lagi ya? Aduh banyak banget. Banyak banget pastinya. Yang lebah-lebah tadi? Ratu apa ya? Itu apa ya si lebah-lebah itu? Nah, cintaku tersengat Ratu Lebah ya? Cintaku tersengat si Ratu Lebah. Iya, terus ada yang ayam-ayam juga, apa gitu judulnya. Aduh. Ayam-ayam disengat lebah? Jadi tukang ngurus lebah, tukang ngurus kambing, ngurus ayam. Jadi apalagi, aduh banyak banget deh aneh-aneh. Emang ada patternnya seperti FTV seperti itu, wanita cantik dengan profil kerjaannya tidak biasa lalu jatuh cinta dengan cowok. Oh jadi nelayan, jadi iniin ikan teri gitu-gitu. Ikan ini? Banyak Jadi nih nelayan. Wah nelayan, cuma nelayan yang nggak pernah ada turun dia, soalnya selalu kenaikan kan. Kenapa tuh? Kenaikan lah. Kalau nggak kenaikan lah. Gimana nangkapnya kalau nggak kenaikan? Oh kenaikan.
ngomong mau kena ikan, pasti kena ikan. Kena ikan, ya benar. Benar. Dualisme makna. Kalian juga terkenal dalam sinetronnya tuh. Sorry nih, kalian pasti tahu deh. Ganteng-ganteng serigala sebagai yang paling cakepnya Thea ini. Thea. Kita juga nonton juga pasti kan. Berapa lama dirimu menjadi setahun lebih ya kayaknya. Oh iya? Iya 1 tahun lebih. Itu di umur berapa tuh? Aduh, Belasan 15, 16 gitu. 16 udah menghasilkan puluhan juta, ratusan juta rupiah. Iya, itu. Mereka masih jadi benar. Termasuk aku. Di umur segitu aku masih benar lu keluarga. Lu sudah menghasilkan membantu keluarga, keren. Saat itu waktu sinetron kan lumayan tuh bayaran itu. Udah beli apa aja kira-kira tuh? Oh enggak, itu aku rumah waktu itu. Oh, itu lebih dari cukup. Buat rumah, mobil. Rumah, mobil. 15. Iya. Ya, aku mah kadang masih hujan masih main ginian. Tapi kan itu juga kerjanya gila-gilaan. Oh iya. Syutingnya parah banget kan, nggak pulang-pulang. Jadi ya harusnya sebandingnya. Harusnya sebanding ya. Ya kan dilihat teman-teman yang lagi pada Le, nongkrong sini. Aduh, nggak bisa gue syuting. Nggak bisa syuting, iya. Le, nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Nggak asik lo. Biarin gue nggak asik. Tapi kan gue punya rumah. Seksi. Mas ketemu lagi. Ya, lu masih nongkrong aja. Rumah lu mana gue? Nah, itu mah bercanda. Cuma bercanda itu dia nggak ngomong gitu ya. Dia nggak ngomong gitu. Nggak kan? Nggak ngomong gitu. Cuma gue doang. Gue cuma bercanda doang. Maaf. Ini udah fakta lagi. Dulu pakai gigi palsu apa asli waktu jadi Thea? Iya, menurut Bapak ya? Palsu lah masa pasti. asli? Masa asli? Walaupun di luar negeri ada ya, benar-benar dipasang kayak gitu. Iya, dicetak itu. Jadi kita hari pertama syuting datang ke lokasi tuh cetak semuanya, cetak gigi. Jadi dipasang, not gitu? Enggak, dia satu doang. Jadi cuma yang ditempel yang taring doang. Cuma taring doang? Itu real tajam nggak? Emang tajam nggak? Enggak, yang awal jelek banget. Itu tumpul banget. Aduh, jelek banget. Yang gigi pertama tuh jelek banget kan. Kita sampai kayak ini tuh tumpul, nggak ada vampir-vampirnya. Jadi bener-bener cuma kayak panjang doang. Terus bawahnya tuh, aduh tumpul dia jelek banget. Terus akhirnya kita minta bikin ulang kan. Yang dibikin ulang baru bagus. Itu lucu sih. Dua kata lucu itu vampir tumpul. Ditangkap itu. Bikin aku gigit kamu. Udah belum sih? Gini nggak kalau kata pamirnya, nggak jadi, nggak berdarah, iya, jelek ya, jelek banget. Awal-awal jelek banget. Terus kita protes kan, kita bikinin baru. Akhirnya dibikin baru. Tapi katanya ada yang khas banget di sinetron GGS itu, katanya sampai pusing ya kalau kan ada banyak banget adegan yang gini. Iya, terus apalagi aku 2 kan. Jadi pertengahan itu aku jadi hybrid gitu. Jadi aku 2 darah gitu, vampir sama serigala. Iya, campuran dia. Aduh, itu capek banget syutingnya. Emang kenapa capek? Berubah-berubah. Jadi pas lagi purnama gitu. Iya. Ayo Thea berubah. Jadi aku kayak kesakitan. Udah kesakitan terus freeze. Kamera diem, aku juga harus diem. Jadi diem aku kayak gini. Terus nanti datang tuh orang art masangin gigi. Aku nggak boleh bergerak. Pasangin gigi terus aku keluar jadi vampir. Terus freeze. Dicabut lagi giginya, serigala lagi. Aduh, itu kayak capek banget ya. Wah, itu gila. Itu pusing karena nahan emosi kan. Pernah ketuker nggak pas lagi adegan kamu vampir ternyata kamu vampir masih kemasukan serigala. Aduh, gitu ya? Iya. Itu serunya kayak gitu ya? Seru sih, tapi untungnya teman-temannya orkes, kru semuanya kompak, jadi seru syuting. Timnya asik ya, timnya menyenangkan ya. Walaupun kamu sebenarnya nggak selama kayak yang pemain-pemain yang lain gitu. Iya, aku setahun aku berhenti. Sinetron itu berapa tahun? Setahun lebih, pokoknya mereka sampai 400-an deh kayaknya. Aku 330 keluar. Oh, ada 3 tahun, 2 tahun setengah ada nggak sinetron itu? 2 tahun lebih kali ya? Nggak nyampe deh kayaknya kalau 2 tahun. Soalnya kita tuh kadang sekali tayang tuh langsung 2 episode. Wow. Hitungannya, karena kan rating 1. Jadi yang bikin kita syuting nggak pulang-pulang tuh karena itu juga salah satunya. Wow. Durasi ditambah,
jadi 2 jam. Masya Allah. Terus kadang 2 episode setengah. Jadi makanya kejar-kejaran, syuting pagi tayang malam gitu. Wow, itu ngebut banget tuh nulis skripnya segala macem ya. Enggak, skripnya nggak ngebut. Enggak. Kita tuh kadang di lokasi udah selesai syuting mau pulang. Tar dulu ini mau keluar lagi skenario. Terus keluarnya cuma 10 scene. Tetap syuting? Syuting. Udah Jadi mau pulang? kita tuh skenario tuh turunnya 10 scene, nggak pernah satu buku karena saking kejar-kejarannya. Jadi penulis pun nggak keburu buat nulis. Wah, full gila. 1 buku. Itu bukan kejar tayang, itu mau bertayang itu Iya. makanya. Itu parah banget. Terus kita tuh bisa biar cepat kerjanya. Kalau misalkan setnya sama nih, kita baca full. Oke, ini 7 scene ini setnya sama. Jadi digabres 7 scene sekaligus. Oh iya. Biar nggak pindah-pindah kamera, biar nggak lama. Kuat, tapi lu pernah sakit nggak pas lagi produksi itu? Pernah? Pernah sampai tekanan darah 50/70. Aduh, Terus bahaya datang banget itu suster kan. ke lokasi kan, cek tensi segala macam. Dahlia, kamu nggak berasa mau pingsan? Tapi nggak kerasa gitu ya, karena mungkin gerak terus kan. Jadi nggak terlalu kerasa gimana-gimana. Pulang-pulang tepar. Terus Ya iyalah, orang iya. normal itu udah rendah banget itu pasti. Iya. Duduk aja jengkok, naik udah keringan, pas itu juga udah kayak orang belum nyarap. Karena nggak tidur-tidur gitu. Kurang tidur juga. Nggak tidur-tidur. Kan kita bisa 4 hari di lokasi full, nggak pulang. 4 hari full. Seminggu pernah, nggak mandi, nggak tidur. Udah bau sama PU mah sama kan itu. Sama orang PU sama udah itu Pak Pagi. Iya, jadi kadang kita di lokasi keramas doang, cuman gini doang, biar rambutnya nggak lepek. Keramas doang? Izinkan daki di badan bukan di kepala. Makanya. Tapi ada momen-momen kenangan nggak sama pemain yang lain? Sama si Ariando, sama Prilly? Seru banget. Jadi kita Iya. dulu syuting tuh bercanda mulu. Saking kayak udah tiap hari bareng, tidur bareng di tempat yang Iya. sama. Jadi Iya. kita tuh tiap take nggak pernah bawa serius gitu loh. Jadi kalau misalkan di set, misalkan ini 3 case-nya duluan di on set. Iya. Kita in frame nih. Ntar kita pas in frame ganti-gantian tuh nendang pantat gitu. Jadi Ya pas Allah. masuk kayak wih gitu. Jadi udah bercanda-bercanda aja. Udah biasa ya, Terus udah kadang bercanda yang ya? lain take kita joget-joget di depannya biar pada ketawa. Oh, goda-godain, Iya. goda-godain gitu ya. Jadi seru banget syutingnya. Kebayang sih kalau gua Seru banget. jadi bagian dari GGS pasti yang gue godain dia mulu. Dia ada pas lagi gini, apa sih ya? Saya kan orangnya receh ya. Kalau gue godain pasti kita ketawa mulu. Ketawa terus. Pasti ketawa terus. Nah, Iya. dia setelah GGS dia pernah main series bareng Musdalifah juga nih dia. Bener. Stand up komedian yang lain juga pernah. Sama Ada. Cemen, Bene, Cemen mana Cikarang ya? Epi. Cikarang ya. Sama siapa? Epi. Epi. Terus siapa lagi? Siapa? Aduh banyak banget lagi waktu itu. Soalnya kan Series? Film? Series. Oh series. Sama Musdalifah waktu itu apa sama siapa? Series. Series juga? Iya itu, bareng-bareng sama Cemen, Bene. Apa judulnya apa ya? Siapa sudah datang Jakarta? Oh, sampai saudaranya Jakarta. Itu kapan tayangnya? Tahun berapa ya itu ya? Itu beres GG 2015, 2016. Oh, 2015 kayak gue lagi masih suci itu kayaknya. Iya. Iya. Aku dulu suka banget nonton stand up komedi, aku ketawa-ketawa mulu. Asli. Kocak banget. Jadi gak enak ini saya juga. Suka banget nonton stand up. Asli emang. Aku emang saat itu selucu itu. Kamu. Bukan ya? Suka sama stand up komedian? Siapa? Aduh, aku nonton banget lagi, tapi Cemen tuh aku suka banget sama jokesnya dia Cemen. dulu. Nah, tiba-tiba syuting bareng kan. Iya. Aduh, dia kocak banget. Asli lucu Seru. dia. Juara juga kan, juara apa Suca ya? Suca, iya juara Suca dia. Dia kan jadi Iya. di Kompas ada Suci, di Indosiar ada Suca. Iya. Stand up komedi punya mazhab, 3 mazhab. Jadi Masih ada nggak sih tapi sekarang? Suca. Semuanya? Maksudnya stand up komedinya? Orangnya? In general, Suca masih ada nggak sih? Oh, programnya? Programnya. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi Suci terakhir ada ya? Suci berapa? 12? Suci 12 masih ada. Dulu kan ada Metro, ada Kompas, sama Indosiar, ada 3 mazhab kayak gitu. Kalau aku dari Suci, dalam debu. Asik. Ya, aku pengen ngobrolin masalah internal nih. Aku manggil udah kenal deket. Asli gue sebenarnya udah kenal deket banget sama Kita dia. bestie banget ya. Bestie gue manggilnya Ule. Sebenarnya di WhatsApp gue juga namanya Ule, tapi ada Ule keke. Iya. Masa enggak Ule, depannya tape Ule. Ule baru aja cerai dengan Fandi setelah berapa ya? 10 tahun Mau ya? 10 tahun ya.
terus punya 3 anak. Nih anaknya sorry itu saya nih ya teman-teman, anaknya namanya James, ada Rose sama Matthew. Matthew. Dia kalau gue suruh ulang juga namanya pada kagak bisa. James, siapa bang? Ya gitu daftar. Bagaimana kamu menyikapi seperti yang kita obrolin tadi, pernikahan, terus ya namanya orang cerai kan kita nggak ada yang mau ya. Sampai di umur ke-10 pernikahan memutuskan untuk berpisah. Siapa yang memutuskan dari Aku. kamu? Tapi kesepakatannya berdua lah ya. Awalnya tidak sepakat. Awalnya tidak sepakat? Awalnya ya enggak lah, awalnya enggak. Cuman akunya yang memutuskan kayak udah deh gitu. Awalnya nggak sepakat, tapi akhirnya pas udah sidang jalan, mediasi apa segala macam, akhirnya ya udah dua-duanya kayaknya emang udah terbaik deh kayaknya pisah gitu. Iya begitu ya. Dan sekarang kamu udah jalanin dengan pattern yang seperti ini, disepakati bersama, malah kayaknya harusnya lebih enjoy ya. Iya. Lebih. Tapi kalau apa jatah untuk ketemu anak segala macam itu sebenarnya jatah gak sih? Enggak ada. Kita aman-aman aja, bebas. Maksudnya kayak aku datang ke rumah, aman kapan aja, gitu. nginep di sana sama anak-anak. Terus kadang anak-anak aku bawa nginep tempatku atau nginep di mana staycation gitu. Oh gitu ya. Pernah kalau lagi ketemu ketelepasan nggak sih manggil yang? Enggak. Saya panggilan kita bukan yang baby ya. Kayak gitu kita begitu. Enggak ya. Udah ya sebiasa itulah ya. Iya. Berarti kalau kamu lagi pengen jemput anak, pengen ajak main, jemput aja. Iya, tinggal bilang doang, Van, aku ini ya ke rumah ya hari ini gitu. Kalau sekolahnya? Sekolah mereka. Terus kadang misalkan aku lagi nggak ngapa-ngapain, Van aku dong yang jemput sekolah gitu. Aku gitu? jemput sekolah. Soalnya mereka suka banget motoran kan. Yes. Mereka suka banget motoran. Jadi kalau misalkan aku datang ke rumah, pokoknya besok harus dianterin sekolah pakai motor, jemput sekolah pakai motor. Jadi bolak-balik aku pakai motor jemputnya. Pernah nggak kamu jemput anak, kamu bawa semua jadi kayak cabe-cabean gitu? Sama sih. Ya kan terkenal ya. Ada nih cabe-cabean gitu. Oh gitu. Oh sorry ya enggak lah buat ke sekolah doang ya. Enggak kan, itu mah pertanyaan dari mereka orang aja sih. Itu kayak gua mah, sorry aja. Nah, pasti ada momen yang dirindukan ketika ya 10 tahun bersama terus tiba-tiba udah enggak. Apa hal yang paling bikin kamu sedih tuh ketika lagi bercerai? Apa yang bikin kamu kayak aja gue bakalan ninggalin ini nih, gue bakalan ninggalin ini. Anak-anak doang sih aku. Itu ya? Bener-bener cuma anak-anak doang yang kayak, kan jadinya nggak bisa tiap hari. Tadi kan aku full 24 jam kan sama anak-anak. Iya. Nggak pernah ninggalin sekalipun, nggak pernah. Jadi bener-bener full sama mereka terus. Iya. Iya, tadinya kayak gitu. Terus ya itu doang yang berasa kayak... Bakal pakai dirindukan ya, pasti ya hal-hal kayak gitu ya. Kalau sama bapaknya mah, udah dah. Udah tinggal anak ini buntut aja 3 itu nih kepikirannya nih ya. Sisanya mah nggak ada pikiran gitu. Kalau sorry nih, kalau ngambil rapat kan biasanya harus ada bapak ibunya. Tapi nggak apa-apa. Enggak, untungnya mereka kan satu sekolah yang sama. Tapi enggak sih, nggak harus wajib dua-duanya ada. Oh gitu? Karena waktu pas masih bareng juga karena satu sekolah sama, kita bagi tugas. Jadi kan kalau di sekolahnya tuh dijadwalin, jadi nama dari urutan itu nomor segini sampai segini pagi, ini sama ini siang. Nah, jadi kita bagi tugas nih, kamu ambilin Rose, aku ambilin Matt, nanti aku ambilin James. Gitu. Oh begitu. Iya. As teamwork aja ya. Ya kebetulan memang di satu sekolah yang sama. Sekolah yang sama ya. Udahlah, jangan terlalu deep. Kita pengen jangan terlalu deep. Ngobrol yang enteng-enteng aja. Ice breaking dulu ya. Ada di oke, seperti ini. Jadi ada beberapa pertanyaan ya teman-teman ya. Aku ingin dulu pertanyaan yang paling viral yang mana kira-kira? Yang paling viral. Gitu deh. Pertanyaan aku tanya semuanya? Tanya semuanya? Oke. Boleh diambil dulu yang satu. Oh gitu. Ambil. Iya. Taruh di atas. Oke. Ini aku aduk-aduk. Yang kamu pilih nggak ngaruh apa-apa sebenarnya. Jadi aku bodo amat. Setuju atau tidak setuju ya? Oke, baik. Yasli. Ule. Sendirian lebih happy dibandingkan punya pasangan? Setuju. 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 Pencet ini. Bagus.
Setuju atau tidak setuju? Mending nikah muda daripada tidak menikah sama sekali. Aduh, Tidak ada. Setuju atau tidak setuju? aduh. Bukan setuju, tidak setuju atau aduh, nggak ada ini. Kes aku setuju deh. Oh, setuju. Oke. Setuju atau tidak setuju? Ngurus anak sendiri lebih nyaman dibanding pakai babysitter. Aku iya setuju. Bagus. Setuju tidak setuju? Setiap habis bercerai pasti trauma untuk menikah lagi. Nggak setuju. Berarti sekarang udah ada punya pasangan. Nggak ada. Nggak gitu. Cuman maksudnya kan kita nggak tahu gitu loh Kak. Maksudku, aku tuh nggak bisa bilang kayak aku nggak mau nikah lagi kayak banyak. Nggak bisa kan dong. biasanya orang kayak gitu kan, nggak pokoknya nggak akan nikah lagi apalah segala macam. Terus tiba-tiba ketemu lagi jodohnya kan kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi aku nggak tahu kalau itu aku tidak bisa membaca, nggak tahu planning ke depan. Takutnya statement begitu menutup rezeki. Namanya kan menikah juga kan rezeki. Iya, jadi segala aku macam. nggak bisa nebak kalau itu. Suatu saat ada seorang pria mapan yang bertanggung jawab dan baik hati sayang sama kamu dan keluarga. Masa kamu menutup diri? Iya. Mendingan menutup usaha daripada menutup diri. Kalau usahanya udah nggak laku. Setuju atau tidak setuju? Banyak anak, banyak rezeki. Nggak setuju. Pencet, udah pencet. Bagaimanapun ekonomi yang settle itu akan menjaga semuanya. Setuju atau tidak setuju? Punya pasangan yang lebih tua, lebih menjamin hubungan langgeng dibanding... Tidak setuju, langsung aku jawab. Tidak setuju. Ya, langsung ada pembantahan di sini, saudara-saudara. Dijawab dulu kan. Kenapa itu? Itu kayak dari hati yang paling dalam. Aku sama Fandi juga jauh beda umurnya. 12 tahun, dia 40. Pas nikah tuh dia udah 30. Oh, beda umurnya iya. 12 tahun. Tidak langgeng, cerai. Wow, dari cara bicaranya udah seperti stand up komedian ya. Udah berdamai dengan situasi ya dia ya. Lalu sekarang kalau dari kriteria pasangan yang seperti apa? Aduh, nggak tahu lagi gitu. Belum tahu sama sekali. Maksudnya belum ada kebayang kayak gitulah. Cuman kalau someday ketemu orang lagi, yang penting yang nggak bikin pusing, udah itu aja. Ya mendingan bikin kue dabang daripada bikin pusing. Kasian orang anaknya banyak bikin yang usaha bikin yang tadi pusing. udah tutup. Hah? Bikin usaha yang tadi ditutup. Iya, bikin usaha lagi yang tadi kita udah tutup bisa juga. Gitu kan. Bener nggak? Lalu seperti apa kriteria pasangan yang Ule pengen nih begitu? Asli, nggak bikin udah manggil udah pusing, Ule. gitu doang. Asli gitu manggil. Cuma temen SMA-nya sama gua doang manggil Ule. Tuh saying. Gimana nih Le? Gimana? Kalau udah manggil Ule mah bisa minjem 200 kali nih. Seperti apa nih Le? Atau kalau sekarang udah ada kan nih yang sekiranya mencoba approaching, mendekati dirimu? Ada. Coba kayak aku tuh masih kayak apa ya? Nggak mau pusing gitu loh Kak, lebih ke nggak mau pusing karena kan hidup tuh udah pusing banget ya. Asli udah. Jadi nyarinya kayak ya udahlah yang bisa santai gitu loh. Slow. Iya. Belum lagi nggak kepengen terikat sama komitmen? Iya. Sudah bisa deh. You suka, I suka, kita have fun bareng. Iya. Iya. Last question buat Naslis. Bahasa Inggris boleh dong. Boleh. Saya diprotes mulu sama teman-teman dari Meruyung. Boleh. Galak-galak mulutnya pada. Oh, berarti yang tadi udah ya ini ya? Udah. Oh, berarti udah habis. teman-teman. Akan memang jadi kalau di sini kan jawaban psikologis itu kan bisa dihitung. Kalau menurut aku ya. Jawaban pertama kamu itu nilainya dapat 5. Protes mulu abang-abang. Sabar dulu. Jadi jawaban psikologis kan bisa dihitung di sini. Jawaban pertama kamu itu apa tadi ya? Menikah muda daripada tidak menikah. Kamu bilang setuju. Oke, setuju itu nilainya. Berarti total nilai yang Dahlia dapatkan itu udah adalah 25.000. Sudah dalam angka psikologis jawaban-jawaban kamu bisa dinilai tingkat kejujuran itu jujur ya. Deep inside from your heart pokoknya. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada tekanan dari samping, tidak ada tekanan dari kiri atau tekanan terkiri juga nggak ada. Karena ada tekanan, ada terkiri. Masa tekanan dua-duanya? Sekarang oke.
Kita lihat si Ule udah mulai haus kan dia. Nama Bapak? Kok jadi nama Bapak? Nama bapaknya dia. Ini kan aku udah air minum biasa, tapi kita ngobrol udah kamu kan. Iya agak kering sih ini emang. Strawberry, leci atau vanilla? Leci boleh, leci ada. Enggak ada, itu aja. Minum dulu. Boleh. Tapi seru ya kalau ngobrol sama orang pintar mah, nyambung, terus menyenangkan. Tapi gue bingung, kalau si Ule semenyenangkan ini, kenapa cerai? Apa? Terlalu kejawab apa yang ada. Ya namanya udah bro mah pertanyaan mah seputar itu aja lah. Kenapa sampai lo dengar gini, gue pernah dengar kalau lu kita juga sempet ngobrolkan di beberapa platform kan di TV katanya, lu itu orangnya mudah memaafkan. Iya. Makanya jadi capek mungkin untuk memaafkan. Jadi ketika memaafkan, Salah ngomong lagi. dimaafin malam, pagi dia begitu lagi. Habis maafin pagi, sore begitu lagi. Ya gitu dah. Asli, dari tatapan matanya semakin mengecil kan. Bener, kata dia kayak gitu. Bener gak sih kayak gitu? Iya aku tuh jadi orangnya malas drama gitu kan, Ya. malas pusing, nggak mau pusing. Jadi kalau udah ini ya udah oke gitu. Oh malah tapi itu yang jadi kayak Iya. bereskalasi, jadi meledak karena tidak terselesaikan. Mungkin. So who Andre so jadi siapa yang punya silent treatment di antara kalian berdua? Nggak ada lagi. Semuanya vokal? Semuanya kalau ada masalah langsung didudukin saat itu atau depending? Nggak pernah pending. Jadi nggak ada silent treatment tuh nggak ada. Heh, Emang ceplos-ceplos, ceplos iya. langsung. Yang lebih dewasa bijak untuk ngalah dulu tidak? Nggak bisa, nggak tahu ya kalau itu ya. Kan aku nggak bisa ngomong dong. Kalau Bapak Fandi ada di sini mungkin kita bisa berembuk Oke, dulu ya. betul. Jadi itu nggak tahu aku. Iya juga sih. Nanti tahu. jadi jawabannya cuma satu sudut pandang doang. Iya. Seperti itu. Terakhir deh, yang sering banyak ngalah siapa? Aku kan gitu orangnya. Ya udah dah. Oke dah gitu. Walaupun sebenarnya di sini ganjel ya. Paling ngedumel bentar udah gitu udah. Ngedumel di mana? Depan dia. Sama aja. Ngomong itu ngomong juga lu namanya. Iya. Ada hal lagi nih. Saat ditanya sama Boris nih ya, perihal memberitahu tentang perceraian ke anak, Dahlia mengaku menjelaskan seperti adegan Boris di Agak Lain 2. Iya benar. Makanya aku pas nonton film itu aku nangis banget. Pas adegannya Kak Boris ngejelasin itu aku nangis banget karena persis begitu. Mirip. Iya. Aku kasih tahu jujur ya. Itu bukan skrip. Itu Boris sebenarnya. Aduh. Bahkan aku lebih tahu lagi ada lagi cerita yang belum diceritain. Jadi kamu di situ kamu nangis tersentuh karena memang mirip, relate banget. Sama banget. Jadi aku nangis banget pasin itu. Iya. Iya. Kayak apa ya, kayak filmnya disetel ulang lagi aja kayak dia Iya. kehidupan lo ya. Dari wah terus gitu. Nangis. Pasti dia di bioskop nangis kayak wah, ini jelek banget namanya loncaknya nangis jelek banget kan. Popcorn gitu ya. Tapi ya teman-teman ya, di luar itu semua dinamika yang dia hadapin, mau nangis, mau sedih segala macam, si Ule ini orangnya sangat independen, Bu. Tertawa aja lu. Ya emang nggak boleh kok manggil Ule, orang gua udah Boleh. orang gua Udah friends banget gua. sekarang. Ule ini orangnya sangat independen deh, independen sejati deh, independent girl, independent woman. Bahkan saat sidang cerai pun dia berangkat pulang naik Gojek. Bahkan sampai dia nggak mau bikin tukang ojeknya capek, dia yang bawa. Asli keren banget, dia yang bawa, helmnya diambil, jaketnya diambil.
Motornya dia. Abangnya, kayaknya gue digendam dah. Coba bener. Abang gini, makasih. Motor gua. Coba gitu. Enggak gitu, tapi yang ngambil motor orang. Tapi benar, naik gojeknya benar. Naik gojeknya benar. Itu itu sidang di mana? Di Bali. Oh, di Bali. Kan Bali mah emang semua orang kayak pakai gojek deh kemana-mana. Kemana-mana. Iya, makanya itu pas dijadiin berita, ditanya-tanya, aku bilang kayak aduh santai banget. Bali tuh kayak semua orang pakai gojek, pakai motor. Paling works tuh motor di sono. Iya, karena kan jalannya kecil kan. Iya. Terus dari kosku yang awal yang pertama tuh deket banget. Ke pengadilannya? Deket banget. Udah emang udah Nggak niat begitu. Nggak niat begitu. Oh, nggak niat begitu. Tiba-tiba pas dikabarin di sini. Lah deket banget. Nah, deket banget emang kebetulannya. Kalau nggak sengaja. Ya lo nggak sengaja masa nggak boleh. Asal aja kebetulan. Iya, gitu. Kan dia lagi mau nyari kosan nih. Nyari kosan, nih kosan di sini nih. Tuh kan, nih kantor pengadilannya ketutupan. Bu, ini kosan kosong. Ya. Oh, udah Bu. Gaji mahal ya. Tapi di pengadilan deh, enggak apa-apa. Balik aja. Iya, enggak apa-apa. Jangan. Tapi di pengadilan. Iya, Bu. Jadi begitu. Ini si Ule ini sekarang tinggal sendiri ngekos di Bali. Bahkan berangkat syuting Sandik aja nih. OTW langsung dari Bali. Dari Bali. Betul sekali. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman, dia dari Bali. Dari Bali aja sesegar ini, tetap cantik kayak gini. Ini dari Cakung. dari condet aja bukan. Tapi sini udah lemas banget begini. Bang, aja ya Bang. Gue tahu lu pada puasa tapi lemas banget. Ini juga dari Bali seger banget ini. Kamu berangkat dari Bali pesawat first flight? Enggak, jam 10. Jam 10. Pesawat jam 10 tadi. Oh iya. Kemana aja tadi? Apa langsung ke sini atau langsung jalan-jalan? Aduh, tadi kita gabut banget, kita bingung mau ngapain ya. Iya, terus ini lucu banget. Jadi kan harusnya aku tadi turun Halim karena lebih deket kan ke sini. Betul. Terus udah gitu nggak dapet, adanya sore sama malam. Takutnya kan kadang delay kan kalau pesawat sore atau malam pasti delay. Betul. Nggak berani ambil. Jadi akhirnya ambil Soekarno-Hatta. Oke. Terus di Soekarno-Hatta tuh di Terminal 3 nggak ada tempat yang bisa kita ngerokok, apalagi susah kan. Terus akhirnya kita bingung nongkrong di mana ya. Terus dari nanti studio deketnya di mana? Dari Halim deket banget. Ya udah, tadi kita nongkrong di Halim. Ya Halim. Di Halim. Terus nongkrong di Halim biar bisa ngerokok doang. Terus udah pergi sini. Aneh banget sih itu jadi city tournya antara ini ya doang airport. Kalau kita ke mall atau apa takutnya pas sini macet karena sore kan. Iya sih. Halim deket banget. Kenapa nggak cari mall yang terdekat aja? Di mana di sini? Nggak ada. Ngeri juga sih, tapi pilihan yang tepat seperti itu. Tapi kalau syuting Bali, Jakarta, terus PP, nanti balik lagi malam. Enggak, aku nih ke Bandung. Jadi aku terakhir di Bali. Akhirnya kemarin memutuskan untuk kayaknya aku pindah aja deh. Aku gak bisa terus-terusan bolak-balik Bali, Jakarta. Terus kan mau ada project film. Oh terus iya. syutingnya full di Bandung. Terus kan keluarga masih di Bandung semua. Betul. Jadi tadi aku berangkat dari Bali tuh bawa koper besar. Oh, sekalian pindahan ya? Pindahan. Oh, sekalian pindahan. Hai, sekalian pindahan ya? Sekalian pindahan. Bawa jemuran nggak? Keren banget ya? Keren banget. Asli. Itu kalau dia nungguin kopernya yang dang, jemuran siapa nih? Malu dia masih malu. Ambilnya pas lagi sepi pasti. Tapi ya teman-teman ya, si Ule ini dia tuh jempolnya pernah patah. Begal atau apa sih? Karena kecelakaan motor, bro. Jatuh, iya kecelakaan motor. Iya. Jadi kan aku tuh gabut kita mau ngapain kan. Karena kan biasanya sama anak-anak full. Nah. Jadi ada gitu loh kegiatannya di rumah ngapain. Terus pas udah tinggal di kos, bingung mau ngapain. Terus teman-teman pada suka pedal kan. Oke. Ayolah cobain bareng-bareng gitu. Terus akhirnya kita bareng-bareng cobain pedal. Udah gitu lapar, capek. Jadi kayak otaknya udah cari makan yuk, please lapar banget. Jalan itu malam, terus kan Canggu jalannya kecil banget kan. Dan gelap. Jadi temanku handphonenya jatuh di tengah jalan.
Kita konvoy. Lagi konvoy di motor. Iya, handphone dia jatuh di tengah jalan. Motor di depan kamu nih. Iya, aku di jatuh. belakang. Kamu di belakang. Aku lihat handphonenya jatuh. Aku pikir dia nggak tahu kalau handphonenya jatuh. Terus? Jadi aku niatnya mau ke kiri, mau ngambilin. Ternyata dia juga stop. Nabrak teman sendiri. Nabrak teman sendiri? Bukan nabrak orang lain? Nabrak teman sendiri. Oh, kirain nabrak orang lain. Iya, terus jatuh ke klinik lah segala macem. Terus udah gitu, aku udah bilang sebenarnya di situ, ini jempol aku kok aneh banget, rasanya sakit gitu kan. Oh gitu. Terus teman-temanku udah bilang X-ray gitu. Aku terlalu males kan. Terus akhirnya seminggu kemudian nggak hilang-hilang sakitnya, bengkak besar banget. Seminggu kemudian kayak emang harus X-ray deh. Pas X-ray ternyata patah. Nggak ada Jinaim di sana, pokoknya. Nggak ada. Ya sampai sekarang sebenarnya masih patah. Masih. Iya. Kecelakaannya bulan apa itu? September. Sampai sekarang masih patah karena aku terlalu males buat ini karena jadi aku patahan aku tuh di tengah sini dan dia lepas gitu tulangnya. Di sininya. Oh, ligamennya lepas kali iniannya. Patah terus patahannya tuh lepas gitu loh. Jadi patah beneran patah lepas tulangnya. Jadi kalau misalkan aku disuruh X-ray lagi kan sama dokternya, sebulan lagi X-ray lagi ya. Jadi kalau sebulan nggak ada nyambung tulangnya harus dioperasi, dibuka dan dibuang si patahannya itu. Terus aku masih bisa gerak lagi tuh. Tapi nggak bisa, udah mentok sampai sini doang kan ya bisa ya nggak bisa. Nggak bisa sampai kayak ini. Tapi untungnya tangan kiri, jadi aku nggak terlalu keganggu. Teman-teman aku bilang, kenapa sih nggak dicek lagi? Males. Masya Allah, pulang sendiri males, pulang sendiri. Handphone temen lu cari, tulang nggak lu cari. Orang tulang. Mbak, tulang siapa nih? Asli. Tapi nih ya, gue kasih tau nih, Ule ini dia punya kesukaan olahraga yang tidak biasa teman-teman. Kalau kita kan kayak olahraga bola apa segala macam, dia seneng wall climbing. Dulu banget. Gini kan set ya, gini dulu dong baru set. Oh gini dulu ya? Iya. Buat tangan jatuh. Kan lagi begini. Kalau belum naik baru gini. Kan gue bilang. Kan gue bilang kaget. Kan gue bilang lagi begini. Lagi begini kan gue bilang nih set. Ya set. Masa dua tangan dong. Set. Gue capek ngobrol sama dia nih sebenarnya nih. Kan gue bilang gue lagi naik, malah disuruh dua tangan sama dia. Aneh banget. Aduh, kalau jatuh sih biasa ya. Udah pasti jatuh lah. Yang lucu tuh kalau misalnya begini, terus mereka harus begini lah. Gue nggak jatuh. Aneh banget itu nggak jatuh deh. Kenapa lu demen wall climbing? Jadi awalnya FTV. Cuman FTV-nya tuh kayak apa ya? Dia kayak 4 cerita dijadiin satu gitu loh. Nah, salah satunya cerita aku tuh wall climber emang. Wall climber, kamu seorang wall climber di situ. Iya, terus ya udah dari situ jadi suka. Terus lah jadi main terus suka. Terus udah gitu dapet tawaran lagi film. Jadi wall climber tapi buta. Terus aku pikir ya wall climbernya benar-benar wall climbing aja. Ternyata benar-benar di tebing beneran yang aku nggak pernah cobain sama sekali. Karena biasanya kan wall climbing biasa kan. Betul. Ternyata ini benar-benar di tebing beneran. Real tempat wall climbing, alam liar gitu ya. Iya, bukan yang di set gitu, bukan. Benar-benar kita harus lihat step di mana aja. Kalau ini kan kita udah kelihatan ya. Iya betul. Ini tuh benar-benar nggak kelihatan. Jadi sehari sebelum ngambil scene itu, aku coba dulu tempatnya. Latihan dulu Sehari sebelumnya biar tahu. Latihannya cuma sampai ini setengah terus turun lagi apa sampai kelar? Enggak, kalau itu cuman kayak pas latihan sih cuman nyampe setengah doang karena biar dikasih tahu gitu loh, karena aku belum pernah beneran di tebing kan. Iyalah. Jadi harus dikasih tahu doang. Kamu cari celah, cari ini, cari itu, diajarin gitu sama yang berani juga, ini di sananya. Terus besokannya pas take sampai atas. Padahal udah bilangin Dalia nggak usah sampai atas ya, kalau capek udah aja stop. Nanti kita kan ambilnya gambarnya jauh gitu kan. Terus aku terus gak sadar gitu loh. Sadar emang lu aja.
sadar. Bisa lu turun cuman lu nyanyi ngeyel harus sampai atas. Nggak sadar dia terus-terusan keenakan gitu. Terus tiba-tiba pas gini ngeraba karena buta kan, jadi nggak boleh nengok ke atas, nggak boleh ngelihat di mana harus taruh tangan atau kaki. Jadi cuman ngeraba pakai tangan gitu. Lo kok udah nggak ada. Pas lihat atas bisa. Udah nyampe itu. Iya, habis. Tinggi banget. Jadi tebing beneran terus belakangnya pantai. Jadi pas aku lihat ke belakang laut gitu. Jadi pas udah cut aku diam dulu di atas liatin laut baru aku turun. Berani emang. Lu emang berani ketinggian ya? Berani sih. Kalau sama lu tapi bisa berenang? Bisa. Apa hubungannya bentar dulu? Dari ketinggian. Enggak, ada orang yang berani gitu. Bentar dulu. Ada orang yang berani ketinggian, ada yang udah berani tinggi biasanya takut sama air, biasa gitu. Oh gitu. Oh tapi kalau misalkan pernah coba diving kan, diving tuh aku nggak bisanya karena ada sinus, jadi sakit. Telinganya sakit, nggak bisa. Udah dicoba juga nggak keluar, jadi nggak bisa. Terus akhirnya, tapi ngerasanya kalau di dalam air tuh aku ngerasa kayak sesek tuh ada. Jadi aku kalau tidur pun harus ada lampu kecil at least. Kalau bener-bener full gelap, sesak susah nafas. Oh begitu. Kamu harus ada. Ini nggak, kalau gue tuh dulu rumah harus ada kayak suara. Lampu disco nggak tidur kali. Ada lampu disco-nya. Ada yang ini ngasih. Ada yang bakarin rokok. Mas saya mau tidur mas. Ribet amat ini jadinya. Aneh banget ya. Tapi berarti dia udah tangguh lah, dia berani. Kalau gue disuruh manjat-manjat itu, aduh nyari gue segini kecil banget udah itu mah. Dan dahsyat teman-teman, ini si Ule ini punya kode rahasia dengan teman-temannya, yaitu jika kondisi sedang tidak baik maka Ule ini akan mengunggah apapun di Instagram story-nya. Mengunggah apapun? Mengunggah Enggak, justru. Enggak. Aku tuh bukan kode. Tidak mengunggah apapun bukan kode, cuman teman-teman aku udah peka gitu. Pokoknya kalau misalkan aku nggak posting apapun dalam waktu berapa hari? 2 hari, 3 hari, aku tuh bisa nggak posting. Cek aja Instagram aku kosong. Oh, berarti lagi ada apa-apa nih? Enggak, cuman kayak kadang mood aku tuh kalau lagi jelek moodnya, ya udah nggak posting gitu. Terus nanti teman-teman misalkan 2 hari, 3 hari, aman gitu. Max gitu. Deh, ngecek deh kenapa nih gitu, segala macam. Takutnya kan kamu lagi ya desperate atau sesuatu tiba-tiba. Iya. Gue kayak wall climbing lagi deh. naik Alfamart lagi. Turun lagi. naik tebus murah tapi. Tebus murahnya kan. Enggak lah. Dan si Ule ini sebenarnya sih gue tahu ya, dia punya beberapa tato di ya tahu orang kelihatan ya. Iya juga ya, betul. Bisa diartikan itu ada beberapa tato? Banyak banget lagi. Yang pertama dulu yang paling kelihatan ini nih, yang ada gambar ini. Mana? Swing. Ini good luck aja. Good luck aja. Terus ini tanggal lahir anak-anak. Yes. Ini Pisces, bintang aku. Bintang. Ini dari Bible, Philip 4:13. Ini buat James. James. Anak-anak. Anak-anak semuanya. Iya. Ini ngudud. Ngudud. Ini buat anakku yang paling kecil. Iya, karena arti namanya tuh burung merpati. Indah sekali. Terus ini family. Family. Ini buat yang cewek, Rose. Rose. Terus ini continue, artinya kayak ini aku bikin ini karena jadi apapun yang terjadi dalam hidup, aku memilih untuk melanjutkan gitu. Ada artinya, ada filosofinya. Ada semua, ada artinya. Banyak juga teman-teman. Banyak. Gue juga yang punya tato, tapi itu artinya apa? Apa ya? Gimana sih kamu? Iya, tato aku banyak banget, cuman banyak kan di kaki, di badan. Banyak di badan, iya. Di belakang juga ada. Bikin angel gak gitu? Enggak. Sayap. Wih, itu mainstream banget kayak semua orang terus ini kebanyakan kalau nggak sayap. Ini yang beda, sayap udah dapat minum sama nasinya. Ini beda. Jadi beda. Orang kalau foto lu dari belakang,
Ini Fire Wings. Iya. Ini pasti paket si Caki ini. Iya, gitu-gitu. Oke, kita akan main di TPS ya. Tanya pelanggan Sandik. Oke. Dari @Galeria Raya. Oke. Hal yang ditakuti ketika anak-anak dewasa nanti apa menurut Yey? Aduh, aku bingung. Nggak ada sih. Aku sebenarnya sejauh ini ya kan ada yang takut ntar tiba-tiba bawa pacar. Iya kan? Aku enggak lagi. Soalnya aku tuh bener-bener kalau sama anak-anak mikirnya yang penting mereka hidup happy sama baik sama semua orang gitu. Udah sih, itu aja doang. Ya. Itu aja sih ya. Ya bikin simpel aja hidup itu ya. Next. @Carmila_Munte, gimana cara kakak bisa tenang ketika ingat kakak ninggalin anak dengan mantan suami? Awalnya tidak tenang. Ya iyalah. Pasti namanya dong. awal kan pasti kepikirannya parah banget kan. Tapi abis itu kan sekarang karena udah oke, semuanya udah baik, bebas ketemu anak-anak, terus anak-anak juga video call. Gitu. Jadi lebih tenang lah. Terus kan anak yang paling kecil juga sekarang umurnya mau 6 tahun ini. Oh iya, yang paling Iya, jadi udah pada ngerti gitu loh. Jadi ngobrolnya udah enak. Udah enak lah, udah tahu lah ya, udah bisa cerita ngapain aja, udah bisa cerita sejujurnya. Mereka untungnya terbuka juga sama aku, jadi nggak gimana. Akunya nggak ada worry apa-apa aja, kalau ditanya pasti ngomong. Oh iya. Anak-anak tuh komunikasinya sama kamu gimana sih? Maksudnya se friendship itu kah maksudnya? Iya, soalnya aku Mama, soalnya kayak temen. Aku tuh nggak gimana ya, sama anak-anak tuh dijadiinnya ke teman, jadi aku nggak berani marah tuh, aku nggak berani. Iya. Anak ngomel ada, cuma maksudnya lebih ketegas gitu loh. Jadi aku bilang kayak harus gini. Kalau mereka nggak nurutin ya pasti ada ngocehnya. Cuman kalau sampai marah-marah tuh aku nggak berani. Jadi sama anak-anak tuh kayak temen, jadi mereka selalu cerita. Iya. Malah lebih enak kayak gitu ya. Iya. Kalau terlalu mengakak nanti juga dia nggak bakal mau cerita apa-apa segala macam. Jadi tertutup, terus malah nanti macam-macam di belakang. That's ya right. Kan? Open minded. Next. Pernah nggak pas jadi vampir tiba-tiba giginya jatuh? Gue pengen nanya itu tadi, nggak jadi. Dia tanya sama dia. Ya kayak gitu dah. Nggak pernah, karena kan itu dicetak kan, jadi emang bener-bener ngepas banget. Disesuaikan. Satu-satu kan? Satu-satu. Tet gitu. Iya. Dan itu buru-buru. Pernah nggak saking buru-burunya? Satu gitu kan? Enggak, tapi gigi kita pernah dipakai sama ekstras. Jadi itu kesel banget. Kok bisa? Jadi gigi kita tuh dikipnya sama anak-anak. Terus kan diplastikin gitu kan, dikasih nama kan. Ini Thea, Yasha, Liora, Iya. jadi dikasih label gitu. Terus tiba-tiba si Diki ngasih tahu aku, bukan kamu ya. Iya, Diki itu. Diki dia bilang, gigi kita dipakai sama ekstras yang jadi vampir. Lah, ya, terus kita minta bikin baru lagi, terus kita maunya pegang sendiri-sendiri. Akhirnya kita selalu pegang keep masing-masing. Oh, semenjak kejadian itu. Soalnya ini dipakai sama... Enggak, maksudnya bukannya gitu ya, cuman mau dipakai sama pemain lain pun kan tetap aja jijik gitu loh. Iya. Enggak, jadi masalah tuh kalau dipakai sama esrasnya abis pakai tuh ditaruh. Masalahnya esrasnya tuh sampai pulang. Ada orang warga yang nyampe. Mas ini esras apa? Esras GGS, ini nakut-nakutin warga tahu kata gitu. Kok pulang aja deh dong gitu makanya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman abis syuting kan udah abis ini masih pakai sampai rumah. Begini. Halo Bang, terima kasih sudah habis. Oke, kita foto dulu ya. Oke. Berikan pose yang terbaik. Misi dulu. Oke. Bisa megang ini? Mulut aja lu, jadi orang. Oke deh, 1, 2, 3. Bentar ya, Mas. Belum. Mas masuk. Masnya. Mas masuk. Habis foto, Mas baru ke situ lagi. Kok ada tukang penyewaan kuda poni? Tukang sewa kuda poni kok ada gitu katanya. Kita foto dulu ya, 1, 2, 3. Aduh lucu banget. Langsung jadi. Boleh.
seperti biasa. Goyang-goyang dulu. Ya. Salah, gugup, namanya juga gugup. Makasih. Tinggal di tanda tangsel dulu ya. Tanda tangan dia di mananya? Di sininya ya. Udah mulai apal. Oke, kita beat aja langsung teman-teman yang ingin kamera ini. Gua enggak. Tapi banyak yang mau. Nggak asik lo. Terima kasih Darian, makasih banyak. Telah menyaksikan Sandik. Jangan lupa saksikan program-program Sandik yang sangat menghibur dan membuat kita tercurahkan setiap harinya hanya di Khas Kreatif. Bye bye, assalamualaikum. Dadah.